Halo semuanya, saya RR Rozela Ripka Maria Putri akan mempresentasikan tentang komunikator politik Wiranto untuk tugas komunikasi politik. Sosok Wiranto telah malang melintang di dunia pemerintahan maupun perpolitikan sejak lama. Dalam pemerintahan, sosoknya cukup sentral dalam menangani dan menyampaikan kepada publik soal isu-isu kontroversial dan sensitif di bidang politik, hukum, dan HAM. Meski dikenal sebagai politikus, dunia militer tetap sangat melekat pada sosok Wiranto. Sebelum menjadi politisi seperti sekarang, ia adalah seorang panglima TNI pada 1998 sampai 1999. Usai menjadi orang nomor satu di tubuh TNI, namanya makin melambung tinggi di kancah perpolitikan tanah air. Jenderal TNI Dr. Haji Wiranto SH lahir di Yogyakarta pada 4 April 1947. Ayahnya bernama RS Wirowijoto yang bekerja sebagai seorang guru sekolah dasar. Ibunya bernama Suwarsijah. Ketika agresi militer di Yogyakarta berlangsung, Wiranto dan orang tuanya kemudian pindah ke Surakarta. Di kota Surakarta inilah Wiranto menyelesaikan pendidikannya di SMA Negeri 6 Surakarta. Tamat dari SMA, ia kemudian masuk ke Akademi Militer Nasional atau AKMIL dan lulus pada tahun 1968. Setelah itu, ia kemudian menempuh pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat. Ia juga diketahui menempuh pendidikan formal di Universitas Terbuka jurusan Administrasi Negara. Ia pernah mengikuti pendidikan Lemhanas RI serta Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer. Karir militer. Memulai karir militer sebagai taruna Angkatan Darat pada 1968, Wiranto dikenal sebagai perwira yang brilian. Dirinya yang kala itu berpangkat Letnan II Infanteri setelah lulus dari Akademi Militer Nasional atau AMN di Magelang, sempat ditugaskan ke luar Pulau Jawa. Wiranto juga pernah menempuh pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat pada 1984. Berbekal kecakapannya di militer, Wiranto pun dipercaya untuk menjadi ajudan Presiden Soeharto kala itu. Perjalanan karir seorang prajurit tidak terlepas dari faktor dedikasi dan kemampuannya. Demikian halnya karir Wiranto kian menanjak tak kalah ABRI memberi kepercayaan kepadanya menjadi ajudan Presiden RI selama 4 tahun dari tahun 1989 sampai 1993, yang mana suatu masa jabatan ajudan presiden yang relatif lama. Setelah menjadi ajudan presiden, karir militer Wiranto semakin meningkat ketika dia dipromosikan menjadi Kasdam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrat hingga menjadi Kesat. Pada bulan Maret 1998, Presiden Soeharto kembali menunjuk Wiranto, kali ini untuk menjadi Pangap atau sekarang yang dikenal sebagai Panglima TNI. Kala itu terjadi pergantian pucuk kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie. Posisi Wiranto kala itu tetap dipertahankan hingga era Presiden B.J. Habibie. Saat pecah kerusuhan berskala besar pada bulan Mei 1998, Wiranto yang telah menjadi jenderal penuh mendapat mandat khusus dari Soeharto kala itu. Dirinya diberitahu tentang pengunduran dirinya sebagai presiden. Kedua, Wiranto diserahi dokumen yang juga dikenal sebagai Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1998 yang berisi pengangkatan Wiranto menjadi Panglima Komando Kewaspadaan dan Keselamatan. Dan saat Habibie naik menjadi Presiden RI, dirinya diminta oleh Presiden ketiga tersebut untuk mencopot jabatan Pangkostrat yang saat itu dijabat oleh Prabowo. Kemudian ketika Presiden B.J. Habibie lengser di tahun 1999 dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden keempat Indonesia, posisi Wiranto di pemerintahan tetap tak bergeming. Dia tetap dipercaya oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada saat itu untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Namun akhirnya dia pun dinonaktifkan dan mengundurkan diri.
Karir politik. Selepas menjadi Panglima ABRI, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Namun kemudian mengundurkan diri sesuai dengan surat resmi yang dikirimkan dan mendapat balasan dari Gus Dur. Pada 26 Agustus 2003, ia meluncurkan buku autobiografi dengan judul Bersaksi di Tengah Badai yang berisi tentang fakta yang mendukung bahwa Indonesia dan TNI sebagai UNITY tidak pernah melakukan perencanaan melakukan pelanggaran HAM. Kemudian setelah itu Wiranto berhasil menyisihkan Partai Golkar yang diketuai oleh Insinyur Akbar Tanjung. Ia maju sebagai kandidat presiden pada tahun 2004 bersama Salahuddin Wahid. Namun gagal menjabat sebagai presiden pada saat itu. Kemudian pada tahun 2006, ia mendeklarasikan Partai Hanura dan ia menjabat sebagai ketua umum dalam partai tersebut. Setelah itu, pemilu legislatif pada tahun 2009, ia bersama Yusuf Kala mengumumkan pencalonannya sebagai pasangan Capres dan Cawapres, yaitu Yusuf Kala sebagai Capres dan Wiranto sebagai Cawapres. Namun kembali gagal meraih kursi presiden pada pemilu tahun 2009 tersebut. Pada tahun 2013, Wiranto bersama dengan Haritanu Sudibjo secara resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan Capres dan Cawapres dengan mengusung slogan Pasti Maju Indonesia. Namun kemudian Wiranto dan Hari urung mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden tahun 2014. Hal ini disebabkan karena minimnya perolehan suara Partai Hanura. Namun meski sempat gagal sebanyak 2 kali, membuat Wiranto tetap ikut berkecimpung di arena Pilpres 2014. Bukan sebagai kandidat, melainkan menjadi pengusung calon lain, yaitu Joko Widodo yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden RI. Wiranto pun akhirnya diminta menyodorkan nama-nama kadernya untuk dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi menteri di Kabinet Kerja pada periode 2014 sampai 2019. Saat adanya reshuffle kabinet, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, sebuah jabatan yang serupa di era pemerintahan Habibie. Wiranto juga sempat menduduki posisi tersebut saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI. Baik, sekian presentasi dari saya dan terima kasih.